I can't feel at home in this world anymore. Yes. This world is not my home, I'm just a passing through. My treasure are laid out somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. This world is not my home. This world is not my home. I'm just a passing through. My treasure are laid out somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. Music! Oh, oh yeah! Oh Lord, you know, come on! Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can feel at home in this world anymore. And I can feel at home in this world anymore. And I can feel at home in this world anymore. Ya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudaraku, lagu ini berkata bahwa this world is not my home. Sangat benar sekali bahwa dunia ini bukanlah rumah kita. Kita hanya numpang lewat. Manusia lahir, kemudian mati, selesai sudah. Tragis sekali bukan? Manusia lahir untuk kemudian mati. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada karya Tuhan Yesus, bahwa yang mati untuk kita, dan kita percaya kita diangkat menjadi anaknya, maka itu tidak menjadi tragis. Karena kita lahir, kemudian mati, bukan berarti hidup kita berakhir. Tapi kematian itu adalah pintu gerbang untuk kita menuju ke rumah Bapa selama-lamanya. This world is not my home. I am just a passing through. Dan kita diajarkan bahwa harta milik yang kita punya di bumi ini, mobil kah,
Uang yang banyak kah? Atau tabungan yang banyak kah? Ya, rumah yang bagus kah? Sesungguhnya itu bukanlah harta kita yang sejati. Bukanlah harta kita yang permanen. Kenapa? Karena semua akan kita tinggalkan. Karena dunia ini sementara. Tapi lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa my treasure are laid up somewhere beyond the blue. Harta kita yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Beyond the blue. Satu kali kita bersama Dia selama-lamanya. And ini luar biasa. Dia katakan ya, and I cannot feel at home in this world anymore. Artinya aku udah gak betah di bumi ini. Jadi seseorang yang tahu betul bahwa harta dia yang sesungguhnya adalah Tuhan, bahwa rumahnya yang sesungguhnya bukanlah di bumi ini, bukanlah rumahnya yang permanen, maka merenungkan semuanya ini semakin dalam membuat dia gak betah di bumi ini. Karena ingin pulang berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Tetapi jangan salah, ketika kita berkata, kita sudah tidak betah di bumi ini, bukan berarti kita mau membunuh diri kita. Bukan juga. Itu sama dengan tidak mengenal Tuhan atau putus asa. Ya, kita tahu bahwa satu kali kita akan pergi, kita tahu bahwa bumi ini bukan rumah kita tahu harta milik yang kita miliki sekarang bukan punya kita, dan kita memang rindu. Kalau kita tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Bapa di sorga, berjumpa dengan Tuhan kekal selama-lamanya, berarti kita betah di bumi. Ya kan? Berarti kita memiliki kesenangan yang sejati di bumi ini. Tapi kita diajarkan bahwa semuanya sementara. Walaupun kita memandang ke sana, kita rindu ke sana. Tapi kalau kita masih hidup di bumi, kita harus bertanggung jawab. Betul tak? Sebagai pemusik, belajar terus makin mantap. Jadi kalau kita nyanyi lebih keren lagi nanti tuh. Itu sebagai tanggung jawab kita menantikan satu kali Tuhan panggil. Sebagai pendeta harus terus belajar, menggumulkan terus, berdoa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi pendeta bukan untuk diri sendiri. Kita harus hidup bagi orang lain, memuliakan Tuhan kita. Jadi kita memandang ke depan, satu kali kita di sana. Tapi jangan terus ke sana, jangan sampai over eskatologi atau over eskatologi lah istilahnya ya. Sampai lupa bahwa kita masih hidup di bumi ini. Kita memandang ke sana itu sebuah kekuatan. Tapi ingat, kita masih di bumi, kita punya tanggung jawab. Menjadi berkat, berprestasi, maksimal, berkarya bagi Tuhan selama di bumi. Lalu sang pencipta lagu itu mengatakan begini di bagian refnya. Oh Lord, you know I have no friend like you. Satu ungkapan yang luar biasa bahwa Tuhan, Engkaulah sahabatku yang sejati. Oh Lord, I have no friend like you. Aku punya banyak teman, tapi tidak ada sahabat seperti Engkau. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? Aduh Tuhan, kalau aku tidak punya tempat di rumah Bapa, keselamatanku tidak terjamin. Apa yang mau aku bikin di bumi ini lagi? Punya semua kalau aku tidak punya tempat di sana. Apa semua kehebatanku? Apa semua prestasiku di bumi? Itu luar biasa. Lalu dia tutup. And I cannot feel at home in this world anymore. Dan satu kalimat yang luar biasa. The angels beckon me from heaven, open door. Sampai malaikat katanya udah panggil-panggil kita. Ayo sini, ayo sini. Tapi malaikat pun tidak punya hak. Karena hanya Tuhan yang berhak kan ambil kita dan bawa kita. Tapi malaikat melambai-lambai. Karena malaikat melihat kehidupan kita. Dia pun sudah tidak sabar sesungguhnya untuk jumpa. Malaikat, aduh aman, aku udah pengen jumpa engkau di sini. Tapi dia pun hanya pengen melambai-lambai. The angels beckon me from heaven's open door. Lalu kita, and I cannot feel at home in this world anymore. Dan aku udah gak betah lagi di bumi. Ini jadi pelajaran yang luar biasa bagi kita. Tapi saudaraku, jangan pernah lupa bahwa kita punya rumah di sorga. Kita punya tempat di sorga. Itu semua adalah karena karya Tuhan Yesus. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak datang dari sorga, menjadi manusia, mati menggantikan kita, maka kita tidak akan pernah punya tempat di sana. Sebab Ia yang berkata, aku datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mati menggantikan tempat kita dihukum, lalu Dia bangkit, menyatakan kemenangan, mengalahkan maut, karena hanya Allah yang bisa mengalahkan maut. Dan Ia tidak berhenti di situ. Ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian Ia menyiapkan rumah katanya bagi kita. Dan Ia tidak berhenti di situ. Setelah Ia menyiapkan rumah bagi kita, Ia tidak berhenti di situ. Kalau hanya di situ ya belum sempurna. Tapi Dia bilang bahwa satu kali
Aku akan datang menjemput engkau, Aman, Judika, dan semua kita. Lalu ia membawa kita ke sana. Jadi karya Tuhan Yesus sangat sempurna. Itulah kabar baik bagi kita. Saudaraku, apa yang saudara alami hari ini? Apakah dalam keraguan? Akankah Tuhan tolong saya? Mengapa persoalanku ini tidak kunjung berakhir? Dibulikah? Mengalami tekanan apapun itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Semua itu hanyalah satu persoalan yang tidak permanen. Ada yang sementara, pasti berlalu. Sebab ia yang berkata, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu. Tapi persoalan kita yang sesungguhnya, itu terpisah dari Tuhan. Neraka sudah diselesaikan Tuhan di atas kayu salib. Dan kita percaya kita bersama dengan Tuhan atau kita berada di dalam Tuhan. Kita jalani hari-hari kita dengan sukacita, kita melayani Tuhan. Amin. Yeah. Kita sekali lagi nyanyikan ya. Bagian refnya saja ya. Oke, haleluya. Sama-sama. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. And I can't feel at home in this world anymore. And I can't feel at home in this world anymore. Puji Tuhan. Thank you Pak Aman. Luar biasa, satu kali kita jumpa Bapak di sorga. Haleluya. Keren juga kita pakai topi begini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.